يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Ketahuilah Pak, yang tidak ada dan tidak dilakukan di zaman Nabi itu tidak lepas dari 3 keadaan. Ini pernah saya sampaikan. Ya. Sesuatu yang Nabi tidak lakukan tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Nabi tidak melakukan karena belum ada pendorongnya. Belum dibutuhkan di zaman Nabi. Contohnya apa? Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu usul fikih belum dibutuhkan. Kenapa? Orang bahasa Arab para sahabat jago-jago semua. Ngapain belajar ilmu nahu sorof? Orang Arab. Ya. Ketika Nabi telah meninggal, banyak orang-orang yang non-Arab masuk Islam, tidak paham bahasa Arab. Akhirnya terjadi kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Berarti pendorongnya muncullah di sini. Ketika muncul pendorongnya, Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tata bahasa Arab. Bid'ah bukan. Secara istilah itu bukan bid'ah. Tapi secara bahasa betul itu bid'ah. Kenapa? Kan gak ada di zaman Nabi. Walaupun gak ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan di zaman Nabi. Pahami yang pertama nih. Yang kedua, Nabi tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Karena masih ada apa? Dahulu Nabi sholat tarawih berjamaah setiap malam enggak? Enggak. Nabi hanya sholat tarawih berjamaah 3 malam saja. Kenapa? Ketika Nabi ditanya, Nabi mengatakan, aku takut diwajibkan atas umatku. Oh, rupanya ada penghalangnya. Di zaman Umar, penghalang ini sudah tidak ada. Karena tidak mungkin lagi diwajibkan dan maslahatnya juga besar. Maka Umar pun bikinlah 1 imam tarawih setiap malam. Seluruh sahabat sepakat dan tidak ada pengingkaran. Sehingga menjadi ijma. Boleh. Kenapa di zaman Nabi Al-Quran belum dikumpulkan? Masih ada penghalangnya. Wahyu terus menerus turun, belum sempat Nabi mengumpulkannya. Di zaman Abu Bakar para penghafal Quran banyak yang meninggal di medan perang. Dan ini bahaya, Al-Quran akan habis. Maka kemudian Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Boleh, gak apa-apa. Untuk maslahat menjaga Al-Quran. Ini disebut oleh sebagian ulama dengan istilah bid'ah hasanah. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah maslahat mursalah. Sebetulnya maknanya sama, tujuannya sama, Pak. Nah, adapun yang ketiga nih, perhatikan yang ketiga. Nabi tidak lakukan. Nabi apa? Tidak melakukan. Sementara pendorongnya sudah ada di zaman Nabi. Dibutuhkan di zaman Nabi. Penghalangnya pun tidak ada. Nabi mampu melakukannya. Tapi Nabi tidak lakukan. Itu artinya memang pensyariatan. Artinya itu tidak boleh dilakukan. Contoh. Seorang sahabat berkata, Nabi sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Sementara adzan dan qomat di zaman Nabi dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Ada pendorongnya? Ya, untuk mengumpulkan orang. Ada penghalangnya? Tidak ada penghalangnya di zaman Nabi. Tapi Nabi tetap tidak lakukan. Berarti disyariatkan tidak? Tidak disyariatkan. Maka kalau di zaman sekarang ada orang bikin adzan dan qomat untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha, saya katakan bid'ah. Iya. Paham tidak, Pak? Sekarang, Nabi mampu enggak dan para sahabatnya merayakan kelahirannya? Sangat mampu. Dibutuhkan, kata orang, ya di zaman sekarang kebutuhannya apa? Untuk mengenang Nabi. Emang para sahabat enggak butuh mengenang Nabi?
ketika Rasulullah telah wafat? Memang para sahabat tidak butuh mengenang Rasulullah? Taib. Penghalangnya ada? Tidak ada, mampu tidak? Pendorongnya sudah ada di zaman sahabat? Cinta Rasulullah. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah daripada Anda? Daripada kita? Kita atau dengan para sahabat? Tapi kenapa para sahabat tidak melakukan? Sementara pendorongnya sudah ada. Penghalangnya pun tidak. Mereka mampu melakukannya. Tapi mereka tetap tidak melakukan. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Tidak pula para tabi'in. Tidak pula imam yang 4. Ternyata baru muncul pada tahun 362. Itu pun yang pertama kali melakukannya orang Syiah, Banu Fatimiyah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Pahami ini. Jadi, ya, kalau ada orang berkata, itu kamu baca Quran dengan harokat bid'ah. Kita katakan maaf, akhi. Kita kembalikan tadi kepada kaidah-kaidah tadi. Kenapa di zaman Nabi belum ada? Karena masih ada penghalangnya. Al-Quran belum dibukukan karena memang terus-menerus wahyu turun. Tapi ketika muncul, paham tidak? Pendorongnya dan maslahatnya besar. Makanya Pak, itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i maksud daripada bid'atun mahmudatun. Bid'ah yang terpuji. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah selalu berhujah dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata apa? Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua macam. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Tapi lihat prakteknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan maktam, berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Dan makan-makan di sana itu apa? Bid'ah. Di zaman sekarang apa? Nggak apa-apa. Imam Syafi'i mengatakan beribadah dengan cara pukul rebana sambil nyanyi-nyanyi yang disebut dengan sama. Itu bid'ahnya sufia. Di zaman sekarang apa? Bid'ah hasanah. Di zaman sekarang itu bid'ah hasanah terlalu lebar, Pak. Jadi setiap yang dianggap baik jadi bid'ah hasanah. Ini nggak benar. Ini malah membuka pintu bid'ah selebar-lebarnya dalam agama ini. Makanya perhatikan, yang diinginkan oleh para ulama terdahulu dari bid'ah hasanah itu apa? Makanya sebagian ulama mengungkapkannya dengan kata-kata maslahat mursalah. Kenapa itu? Memang tidak ada di zaman Nabi, tapi ini maslahatnya sangat besar untuk membela din. Bayangkan kalau tidak ada ilmu nahwu dan sorofa, gimana cara baca Quran yang benar? Susah. Bayangkan kalau Al-Quran tidak dikumpulkan jadi satu mushafa, mudaratnya besar nggak Pak? Besar. Sekarang kalau tanpa kita merayakan maulid Nabi, bisa nggak ittiba Rasul? Sangat bisa. Bahkan kita bergembira dengan kelahiran Rasul setiap hari. Mempelajari sabda-sabda Rasulullah, gembira kita, alhamdulillah bisa. Kenapa? Ya, tidak memberikan dampak yang sangat signifikan kok. Tapi kalau seperti ilmu nahwu, ilmu hadis, nggak ada, itu dampaknya berat itu Pak. Ya, kalau tidak ada ilmu hadis, setiap orang akan seenaknya. Rasulullah bersabda. Ya, nggak ada ilmu hadis, nggak bisa diperiksa. Akhirnya orang-orang zindik bisa masuk di situ. Tapi dengan ada ilmu hadis, bisa diperiksa sanadnya. Ini dhaif, ini pendusta, ini sahih. Alhamdulillah. Manfaatnya besar tidak Pak? Itulah maslahat. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum.